Ibu sekalian, perkenalkan saya Junmoy, Sales dan Marketing Division Head Prodata Sistem Teknologi. Time is money. Ada cara yang lebih cepat untuk dapat memahami solusi Manage Engine, yaitu dengan meluangkan waktu maksimum 30 menit saja. Prodata Education Video sudah tersedia untuk solusi Service Desk Plus, AD Audit Plus, AD Manager Plus, Endpoint Central, Active Directory Management, Vulnerability Manager Plus, and coming soon other videos. Semua presentasi kami dikemas dalam bahasa yang mudah dipahami. Tunggu apa lagi? Let's get started. Nah, kalau gitu akan saya mulai. Pertama akan saya jelaskan dulu application manager ini ada produknya Manage Engine, di mana dari beberapa produknya Manage Engine salah satunya adalah Application Manager, di mana fungsi dari Application Manager sendiri memiliki kegunaannya itu adalah pertama terkait monitoring dan alerting. Jadi di mana Application Manager memiliki sistem utamanya yaitu terkait monitoring dan alerting untuk tipe perangkat tipe aplikasi atau perangkat apa yang dimonitor itu adalah berhubungannya lebih terhadap aplikasi. Nah, dari Application Manager sendiri ini adalah produknya Manage Engine yang berbasis on-premise. Jadi di mana untuk penggunaannya jika akan digunakan di kedepannya perlu kita lakukan proses instalasi ke sebuah server atau perangkat untuk menggunakan aplikasi tersebut. Untuk dari Application Manager sendiri juga adalah aplikasi berbasis web console, di mana setelah on-premise kita menginstalkan aplikasinya atau memasangnya. Untuk penggunaan aplikasinya akan melalui browser, karena aplikasi dari Manage Engine sendiri adalah aplikasi berbasis web console yang akan mengandalkan browser untuk proses aksesnya tersebut. Di mana nanti setelah aplikasi dipasang akan ada alamat URL address yang akan digunakan untuk mengakses ke aplikasinya. Nah, jadi Application Manager sendiri memiliki tampilan sebagai berikut ini, di mana kegunaannya tadi adalah sebuah produk monitoring dan alerting untuk monitoring application yang bisa dimonitor oleh Application Manager sendiri. Untuk beberapa produk yang bisa dimonitor oleh Application Manager sendiri dibagi beberapa tipe, contohnya seperti tampilan berikut ini. Ini adalah list-list aplikasi yang nanti bisa dimonitor oleh Application Manager. Salah satunya contohnya seperti database, services, kemudian bisa web server juga bisa seperti Windows, Linux, VM juga bisa, untuk application cloud, dan beberapa tipe aplikasi lainnya. Jadi berikut Application Manager memiliki beberapa template yang sudah ada, di mana ketika sebuah perangkat nanti di-add ke dalam Application Manager, dia akan menyesuaikan dengan template-nya tersebut. Di mana apa yang memiliki template bawaannya nanti terkait tipe-tipe beberapa perangkat yang bisa dimonitor, salah satunya ada perangkat platform tadi. Nah, jadi untuk penggunaan APM tersebut nanti adalah prosesnya dia bukan menggunakan agent. Jadi ketika kita mau monitoring sebuah perangkat nanti dia tidak mengandalkan agent untuk aplikasi manager sendiri, di mana dia mengandalkan yang namanya settingan pengisian kredensial, di mana nanti dia itu disebut ada proses discovery dari application manager. Ada prosesnya yaitu proses discovery ini, di mana nanti berdasarkan beberapa tipe perangkat dari application manager akan meminta beberapa informasi yang harus kita isi. Contohnya nanti untuk beberapa tipe perangkat ketika misalnya kita mau isi, kita pilih template dari application manager, maka nanti kebanyakan akan dia minta adalah kredensial seperti username password untuk dari application tersebut untuk dia bisa gunakan untuk melakukan proses pooling. Jadi dari kredensial yang kita berikan, proses monitoringnya APM ini nanti dia adalah proses sistem pooling, menggunakan kredensial yang diberikan akan diakses ke dalam aplikasi dan lakukan proses penarikan data yang akan dimonitor. Nah, jadi dari proses ini untuk pemberian informasinya dalam memberikan kredensial, nanti ada beberapa informasi yang akan diminta berdasarkan tipe-tipe aplikasinya. Ada aplikasi yang diminta port, ada yang hanya nanti minta username passwordnya. Namun nanti ada beberapa tipe aplikasi
ketika ingin dimonitor di dalam APM, dia ada nanti seperti bilangnya pre-request. Jadi pre-request itu anggap seperti settingan yang perlu diaktifkan atau dikonfig dulu dari sisi aplikasinya untuk baru bisa dimonitor dari application manager. Nanti untuk pre-requestnya tersebut dari application manager akan ada informasinya atau ada listnya apa yang harus kita lakukan, stepnya seperti apa. Nanti itu sudah ada dari application manager sendiri. Jadi yang perlu kita lakukan hanya kita ikuti saja sesuai permintaannya dan nanti tinggal kita lakukan proses discovery tersebut. Nah, contohnya jadi nanti ketika perangkatnya sudah di discover, dari APM akan melakukan monitoring ke aplikasi tersebut, di mana nanti aplikasi yang sudah dimonitor itu secara bawaannya semua tipe aplikasi nanti yang dimonitor dari application manager, data apa yang bisa dia tampilkan itu sudah ada secara bawaannya. Maksudnya dia sudah ada UI bawaannya atau informasi apa saja yang bisa dia tampilkan. Di mana kayak contohnya untuk yang PHP seperti ini, data-data apa saja yang bisa ditampilkan. Nanti untuk tipe aplikasi lainnya, contohnya kayak database, nanti informasi apa saja yang bisa dia tampilkan, dia itu sudah juga ada kayak anggapannya template bawaannya lah gitu. Jadi nanti informasi apa saja, kayak contohnya untuk yang database, ada informasi performance-nya, ada query apa saja yang dijalankan, terkait database, informasi database yang ada di dalam SQL-nya, session-nya, jobs, dan lain-lainnya. Nah, nanti untuk informasi-informasi ini, masing-masing aplikasi punya tampilannya sendiri atau data apa saja yang bisa dia tampilkan oleh application manager, secara bawaannya dia sudah ada gitu. Jadi dia berbeda-beda. Namun nanti untuk proses monitoringnya tetap yang perlu kita lakukan hanya kita lakukan discovery, dari APM yang akan melakukan proses pooling datanya, dan yang perlu kita lakukan hanya kita lihat datanya tersebut. Apakah nanti sudah ke monitor, data yang diperlukan apakah sudah sesuai atau belum. Nah, nanti dari perangkat yang sudah termonitor ini, dari application manager, tadi untuk penggunaannya kan adalah sistem monitoring dan alerting. Dari application manager nanti ada dua sistem alertingnya itu, yaitu pertama alert dari aplikasinya, di tampilan aplikasinya langsung. Gimana maksudnya itu adalah ketika misalnya ada proses monitoring di sisi perangkatnya ada kendala atau ada masalah, dari application manager akan mengubah status perangkatnya, di mana nanti dari monitoringnya APM ada dua status, yaitu status availability sama status health, di mana kedua status ini satu mereferensikan sebagai status monitoring up aplikasinya, availability, jadi status up dari perangkatnya, apakah dia sedang down atau tidak. Dan yang kedua untuk yang status health ini, yaitu untuk nanti dia menandakan bahwasan apakah ada masalah dari sisi perangkatnya, apakah ada alerting atau monitoring code, proses monitoring yang dipasangkan di sisi perangkatnya, apakah ada masalah dan sebagainya. Nanti itu akan ditampilkan informasinya per perangkat dan juga nanti bisa kita lihat di menu alarm, ada menu alarm, kita bisa lihat alert apa saja yang sudah pernah terjadi atau bisa dilihat sekaligus secara book gitu. Nah, ini untuk sistem alerting yang di aplikasinya, di mana nanti sistem alertingnya ini bisa kita pantau ke perangkatnya, seperti ketika kita monitoring performance perangkatnya dan sebagainya. Dari application manager itu nanti ada sistem threshold. Jadi di mana ada sistem threshold yang bisa kita gunakan. Nanti sistem ini adalah di mana kita buatkan terlebih dahulu cara pembacaan parameternya, di mana kayak contoh kita mau monitoring sebuah performance atau sebuah proses dari perangkatnya, nanti tergantung dari data apa yang dimonitor dari sisi perangkatnya bisa kita tentukan mau monitoring by string, kalau misalnya ada monitoring kayak status server, status VM-nya nanti atau sebagainya, ada yang menggunakan pembacaannya by kalimat, maka kita bisa pakai string ataupun pakai numeric untuk data statistiknya dan sebagainya. Dimana nanti dari application manager ini sistem thresholdnya dia ada 3 level, yaitu level pertama, level paling tinggi kritikal, level di bawah kritikal itu warning, dan ketika perangkatnya sudah kembali normal atau dari hasil monitoringnya tidak ada masalah lagi, statusnya adalah status clear. Nah, jadi nanti kayak penggunaannya di sistem kritikal ini kayak contohnya kita buat dulu settingannya, kalau misalnya threshold ini kita pasang ke sebuah salah satu data monitoring di perangkatnya, misalnya value-nya tidak boleh melebihi 200, untuk warning ketika value monitoringnya tidak boleh melebihi 120, dan kalau dia normalnya di bawah 149 atau di angka 149.
Nah, jadi data, pembatasannya ini atau threshold ini bisa kita Iya, Mas. perangkatnya nanti, di mana jadi dari pembuatan thresholdnya ini akan kita pasangkan ke monitoring perangkatnya tergantung data apa yang dimonitor nanti tinggal disesuaikan. Nah, kayak contohnya nanti di sisi monitoring perangkatnya tadi kan ada beberapa data lah tergantung dari aplikasi apa yang dimonitor. Kayak contohnya untuk informasi database-nya, nanti kan kayak nama database-nya apa, kemudian is login-nya, user login-nya berapa, buff log-nya berapa. Nah, nanti ini bisa kita pasang untuk threshold-nya. Di sini kalau dari hasil monitoringnya, kalau di ujung kanannya ada satu logo seperti ini, logo lingkaran merah dan hijau, atau konfigur alarm tulisannya, itu bisa kita pasang threshold ini. Jadi anggapannya dari APM monitoring data tersebut memang akan ditampilkan, tapi kalau tidak kita pasangkan threshold ini, misalnya dia monitor buff log-nya tadi nggak boleh, dia ukurannya sudah berapa, dari kita sebenarnya nggak boleh melebihi angka tertentu, tapi kan dari APM tentunya tidak mengetahui batasannya, kecuali kalau kita pasangkan sistem threshold ini. Jadi nanti ketika kita udah buat thresholdnya, kita pasangkan, contohnya seperti ini, nah nanti dia akan baca misalnya untuk monitoring terkait atribut dari perangkat tersebut, atributnya data untuk data apanya, kita pasangkan. Nah, maka nanti dari APM ketika monitoring datanya, dia pooling, tadi kan sistem pooling ke perangkatnya, dia baca di sisi perangkatnya, bahwasan terkait data tersebut, jumlah misalnya di pooling 5 menit sebelumnya, dapat datanya jumlahnya sekian, ternyata dia melebihi parameter tadi yang sudah ditentukan, maka nanti dari APM akan memberitahukan dalam bentuk sistem alertingnya, dia update ke sistem health-nya tadi atau status health-nya, kalau bahwasan perangkatnya sedang ada masalah. Dan nanti akan dia infokan masalahnya di bagian apa, terkait apa. Misalnya tadi dia masalah terkait database ini, dia bilang masalah ada di perangkat ini, di sisi informasi database-nya untuk data terkait, misalnya tadi buff log-nya tersebut. Nah, ini kayak contoh ini pembacaan buff log-nya ternyata menggunakan angka 1 dan 0, 1 sebagai yes, 0 sebagai no. Nah, nanti juga bisa kita pasangkan by sistem string ataupun by sistem numeric. Nah, untuk sistem alertingnya, kalau menggunakan sistem threshold, kita hanya dapat alertnya melalui aplikasi. Jadi ketika hanya kita buka aplikasi, kita lihat, kita tahu bosan di sisi perangkatnya sedang ada masalah. Tapi nanti kalau ingin kita dapatkan alertingnya secara langsung, itu nanti ada sistem notification atau di APM sebenarnya namanya action, di mana action ini maksudnya dari APM akan melakukan sebuah tindakan gitu. Jadi dibilang action. Nah, tindakannya apa saja yang bisa dia lakukan, seperti ketika ada masalah di sebuah perangkat, kita sudah pasangkan action tersebut atau notifikasi tersebut, bahwasanya ketika ada masalah di perangkat tersebut, dengan monitoring hasil data tertentu, misalnya nanti dari APM akan men-trigger, mengirimkan email, SMS, bisa melakukan SNMP trap, ataupun nanti bisa ticketing dengan aplikasi integrasi dengan aplikasi ticketing. Bisa juga nanti untuk proses lainnya kayak VM Action untuk perangkat VM, Cloud Action untuk perangkat cloud, dan beberapa opsi lainnya. Nah, jadi ini ada beberapa opsi. Nanti salah satunya juga yang sering dipakai ada yang menggunakan sistem webhook. Webhook ini melakukan integrasi dengan aplikasi Telegram atau WhatsApp Business, menggunakan API-nya untuk creating bot alert gitu. Jika ada masalah nanti dari aplikasinya ada botnya yang mengirimkan alertingnya di dalam aplikasi tersebut gitu. Nah, jadi dari sistem notifikasi untuk menerima secara langsungnya ini, nanti cara penggunaannya juga tinggal setelah kita buat, contohnya yang email, kita create prosesnya, nanti akan kita apply ke sisi perangkatnya juga. Jadi kayak thresholdnya tadi harus kita buat dulu, baru kita pasangkan ke sebuah perangkat, sama halnya dengan yang notifikasi ini. Nanti setelah kita buat, barulah kita pasang ke sebuah perangkat. Untuk cara pemasangannya masih sama, nanti kayak threshold yang tadi, kita tinggal ke aplikasinya, pilih data mana yang tadi mau dimonitor, dari sisi aplikasinya tersebut, dari hasil monitoringnya, data apa yang mau dimonitor, tinggal kita pasangkan untuk monitoring thresholdnya tersebut tadi. Kayak contohnya, salah satunya ini seperti ini, kita tadi untuk pemasangan threshold, nanti di bawahnya kita centang konfigurasi action-nya itu, notifikasinya, dan nanti bisa kita pasang lebih dari satu proses yang akan dijalankan APM. Jadi ketika ada masalah di sisi perangkatnya terkait informasi tertentu yang sudah dimonitor, bisa kita buatkan kita trigger dari APM agar APM-nya melakukan tindakan tertentu gitu. Misalnya
selain hanya kirim email, nanti kita pasangkan dia kegiatan pengiriman ke dalam aplikasi Telegram tadi ini yang REST API, atau kalau misalnya untuk perangkat VM atau sebagainya tadi bisa di start atau di restart VM-nya, atau ticketing tadi. Nah, jadi sekaligus bisa kita jalankan beberapa tindakan dari APM ketika perangkatnya sedang ada masalah. Nah, nanti setelah pemasangannya ini, maka dari perangkatnya itu sudah akan ke monitor. Bahkan nanti dari anggapannya perangkatnya sudah kita add ke dalam APM, dari APM sudah monitoring data-data perangkatnya. Kita sebagai user selanjutnya tinggal kita pasang untuk proses monitoringnya untuk mendapat sistem alerting dan notifikasinya, maka nanti perangkatnya sudah akan ke monitor. Nah, selain itu nanti dari APM juga ada beberapa menu lainnya yang bisa digunakan atau settingan lainnya yang bisa digunakan. Kayak ada settingan dashboard nanti, untuk dashboardnya nanti bisa kita buat customnya. Namun untuk data apa yang bisa dia tampilkan dari APM sudah ada ketentuannya nanti, data seperti apa saja yang bisa dia tampilkan. Nanti tinggal kita sesuaikan dengan yang kita inginkan. Nanti kayak pembuatan dashboardnya, customnya ini ukurannya berapa, data apa yang mau ditampilkan, terkait misalnya terkait salah satu datanya nanti dari perangkatnya bisa kita tampilkan ke depannya agar lebih mudah untuk dimonitor gitu juga bisa. Nah, jadi ini untuk salah satu sistem dashboardnya dari APM. Kemudian kalau untuk menu monitornya tadi memang hanya berisikan nanti kita untuk mencari atau melihat perangkat-perangkat yang sudah di-add ke dalam APM. Contohnya nanti bisa tampilan seperti ini, dari APM akan tampilkan semua list aplikasi yang sudah ada ke monitor di dalam APM, ataupun nanti bisa kita lihat dalam bentuk tampilan semua list perangkatnya, ya IP-nya apa, namanya apa, kapan di-add ke dalam APM, tipenya apa, dan status perangkatnya. Kemudian nanti dari APM juga sebenarnya ada beberapa tipe opsi lainnya, namun ada beberapa opsi di mana tuh dia nama opsi tambahannya, yaitu opsi add-on-nya, yang biasa kalau memang dibutuhkan barulah digunakan, kalau tidak maka tidak bisa dibiarkan, tidak usah dibeli atau digunakan lisensinya. Salah satunya itu adalah namanya application atau APM ini. Namanya APM sama kayak singkatan application manager, tapi sebenarnya dia singkatan dari application plugin. Dimana fungsinya ini kalau untuk sistem add-on-nya ini dia menggunakan agent. Kalau bedanya dengan APM tadi kan APM hanya kredensial. Kalau menggunakan add-on-nya nanti ini dia menggunakan agent yang kita pasang ke perangkat aplikasinya, dimana nanti kegunaannya ini biasa digunakan untuk melakukan monitoring transaction agar bisa kita dapat informasi transaction terkait application tersebut. Nah, nanti ada beberapa informasi lagi dari sisi aplikasinya. Ya, informasi transaction ya, proses transaction apa saja yang dilakukan, respon time dalam menjalankan transaction tersebut, updates-nya dan sebagainya. Namun itu fitur ini hanya fitur add-on, kalau memang dibutuhkan barulah digunakan. Namun nanti bisa dia monitor juga hanya aplikasi yang running menggunakan beberapa tipe program, yaitu seperti Java, .NET, .Core, Node.js, PHP, dan Ruby. Kemudian nanti ada kalau untuk menu lainnya seperti menu cloud. Kalau menu cloud ini sebenarnya hanya menu tambahan aja. Dia memang sudah ada, tidak add-on, tidak perlu melakukan penambahan fitur. Menu cloud ini hanya dia seperti menu inventory tadi, menampilkan list aplikasi, tapi yang dia tampilkan hanya aplikasi dengan tipe cloud saja. Jadi dia cuma hanya menu filtering aja. Dia ketika diklik menu ini, dia hanya akan menampilkan aplikasi-aplikasi tipenya cloud yang tadi sudah di-add ke dalam APM. Kemudian untuk user experience, kalau user experience nanti ini juga menu add-on, di mana dia hanya menggunakan sistem tambahan, di mana dia namanya end user monitoring. Yang dia bisa monitor nanti adalah perangkat DNS, LDAP, mail server, sistem ping monitoring, real browser monitoring, dan telnet. Jadi dia monitoringnya hanya terkait proses dari beberapa tipe perangkat tadi, kayak DNS, informasi DNS-nya, availability-nya, respon time-nya. Nanti yang dia monitor cukup memang masih terbatas karena fitur ini belum terlalu luas. Kalau menu alarmnya tadi, tentunya di menu alarm ini berisikan list-list alert yang sudah pernah terjadi dari sisi perangkatnya. Nanti bisa kita dapat historinya. Anggapannya dari perangkatnya sebelumnya pernah terjadi hal apa saja dalam jangka waktu beberapa, misalnya
dalam beberapa jangka seperti hari ini kejadiannya apa saja, kemarin, atau 3 hari sebelumnya, 7 hari sebelumnya, 1 bulan sebelumnya, dan sebagainya. Nanti dari menu ini juga bisa kita lakukan untuk proses, biasa dipakai untuk technician, untuk misalnya acknowledge bahwasan kalau ada alert ini, ada masalah di sisi perangkat ini, technician bisa acknowledge bahwasan isu ini sudah diketahui dan sebagainya, jadi bisa kita force clear dari APM, ataupun nanti bisa kita jalankan beberapa tindakan. Nah, kemudian nanti dari APM, ya selanjutnya ada sisanya menu report. Tentunya untuk menu report ini kegunaan untuk reporting nanti terkait pooling data status perangkatnya, hasil monitoringnya, terkait data-data tertentu nanti yang sudah ada di perangkatnya bisa kita pooling semua. Nanti bisa kita view langsung dari sisi application manajernya, kita view langsung, atau kita bisa dapat reportingnya secara berkala nanti, atau customnya nanti bisa kita buat. Nah, nanti kemudian dari APM juga memiliki beberapa settingan lainnya nanti yang bisa digunakan. Biasanya ini fungsinya untuk memberikan fitur tambahan dalam proses monitoringnya. Kayak nanti ada fitur downtime schedule. Downtime schedule ini bisa digunakan kalau misalnya ada perangkat atau aplikasi yang memang kita tahu misalnya besoknya dia akan down karena ada proses maintenance dan sebagainya. Jadi bisa kita jadwalkan dulu di APM. Jadi ketika perangkatnya down, di APM tidak lagi trigger alert. Jadi kayak tidak fast alert lah gitu. Ketika memang perangkat kita sudah tahu akan besoknya down atau diperbaiki, maka bisa kita buat scheduling seperti ini agar dari APM tidak men-trigger alertnya tersebut. Agar tidak tercampur dengan memang dari perangkat yang dimonitor, kalau ada masalah tidak tercampur. Gitu. Kemudian nanti ada settingan lainnya, memang kebanyakan nanti settingan tambahan, kayak proses backup schedule untuk proses backuping aplikasi APM-nya. Fungsinya nanti kalau misalnya APM-nya ada masalah, ketika aplikasinya ada masalah, kita masih ada hasil backup-annya yang bisa kita pakai untuk kita restore, agar misalnya kalau sering ada kendala masalah APM sampai down, tidak bisa digunakan, ada korup atau error sebagainya, bisa kita pakai backup ini untuk kita kembalikan APM-nya ke sistem semula. Nah, nanti kemudian dari settingan lainnya dari APM, kebanyakan hanya settingan tambahan yang bisa kita pakai untuk settingan-settingan tersebut memang lebih ke untuk proses monitoringnya nanti. Nah, namunnya dari APM secara kegunaannya tadi memang untuk penggunaannya lebih untuk monitoring dan alerting dalam memonitoring aplikasinya tersebut. ProData Virtual Classes. ProData Product Update Solution for Managed Engine.
webinar in bahasa, webinar, collaboration with principal, dan seminar. Kesemuanya ini pastinya akan membawa banyak sekali manfaat, khususnya untuk Bapak dan Ibu sekalian yang sudah IT minded. Bapak dan Ibu dapat memfollow Prodata, LinkedIn, Prodata YouTube, Prodata Instagram, agar jangan sampai ketinggalan latest update news dari kami. Sampai jumpa pada video Prodata berikutnya. Jangan lupa klik subscribe untuk video edukasi berikutnya.